Oke guys, jadi di video kali ini gua akan mengupdate mengenai grinder Guerrero GR64 Pro ini ya. Ini sudah gue pakai mungkin sekitar 1 bulan lebih gitu ya, dan ini hampir gue pakai setiap hari. Entah itu untuk manual brew atau untuk espresso. Nah, di sini gue mau update ada beberapa hal yang harus teman perhatikan. Terus gue sedikit mungkin akan menjawab eh perbincangan teman-teman ya di video gue yang pertama kali mereview grinder Guerrero Gear 64 Pro ini. Ya teman-teman, kalau belum nonton video reviewnya, nonton di sebelah sini ya. Di situ sudah gue kasih lihat juga untuk grind size-nya, partikelnya tuh dari yang paling halus sedang ke kasar tuh seperti apa ya. Nah, hari ini gue pakai beans-nya dari Say Something Blossom Lancang Puer ini ya, beans yang ini. Terus gue pakai nanti 15 gram, rasionya 1:15 aja. Gue pakai Kavek Flower Dripper Deep 27 yang seperti ini ya. Ini juga sudah pernah gue review, tonton aja di sebelah sini ya. Terus di sini gue pakai grind size nomor 5 teman-teman ya. Oke, ini langsung aja kita mulai ya. Pencet. Ini gue pakai RPM yang paling rendah. Oke, giling, dan ini gilingnya menurut gue cepat teman-teman nih tuh. Terus tinggal di tap-tap dikit, sudah beres. Nah, ini untuk grind size-nya gue pakainya medium teman-teman ya. Jadi dibilang kasar banget enggak, dibilang halus banget juga enggak. Nah, di sini gue pakai paper filternya yang khusus ya, yang Kavek Abaca Plus Deep 27 Coffee Filter yang ini. Oke, seperti ini. Nah, terus untuk paper filter ini nih nggak usah dibilas teman-teman ya, nggak usah di rinse. Jadi ini teman-teman bisa langsung pakai gitu, karena gue memang sudah coba gitu ya, tidak ada baunya juga. Ya kecuali teman-teman abis pas udah beli nih ya, terus teman-teman taruhnya tuh di tempat yang ada agak berbau tajam. Nah itu pasti kertasnya akan sedikit kayak nyerap baunya lah. Oke, terus ratain. Nah di sini gue pakai airnya seperti biasa ya, yang gue pakai Amidis 80%, terus 20%-nya Nestle, suhunya 91. Oke, langsung aja kita start. Nah di sini untuk blooming, gue tuangnya bener-bener pelan-pelan banget teman-teman nih, bener-bener slow pour sebanyak 50 gram. Oke. Nah untuk dripper ini teman-teman tuh bisa pouringnya tuh center pouringnya teman-teman ya, jadi nggak usah diputer-puter segala macam, cukup di tengah aja. Lalu ini gue untuk bloomingnya agak lama, 50 detik teman-teman ya. Oke, 50 detik, kita lanjut lagi, tuang sampai 180. Oke, stop. Nah anyway, sorry kalau misalnya ada suara hujan, suara petir ya, karena ini lagi bener-bener hujan gede banget. Nah buat teman-teman yang mungkin perjalanan pulang mudik, hati-hati banget apalagi yang motoran ya. Jangan sampai ngantuk, kondisi motor harus bener-bener dicek. Oke. Nah nanti biasanya 1 menit 50 dia sudah surut semua, lanjut lagi tuang sampai 225. Oke, 225 sudah, kita tungguin aja. Nah untuk total brewing time ini dari kemarin sudah gue coba itu kurang lebih dari 2 menit 20 sampai 2 menit 30 sampai 35 kurang lebihnya dengan resep ini ya. Oke, sudah. Di sini gue dapat 2 menit 22 detik. Nih, teman-teman lihat. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita cobain dulu rasanya seperti apa ya. Oke, sip, kita cobain. Pertama kali, ini kerasa ada wangi kulit jeruknya. Kulit jeruknya benar-benar lumayan intens ya. Abis itu di sini gue ngerasa ada jeruk. Terus di sini kayak ada rasa manisnya itu tuh lebih ke arah kayak cherry kalau menurut gue ya. Sama di sini ada satu wangi kayak berry-berryan tapi masih benar-benar tipis banget. Berrynya ini lebih ke arah kayak udah jadi selai teman-teman ya. Jadi bukan buah berry yang fresh. Oke, lanjut lagi. Nah untuk bodinya ini berasa benar-benar tebal banget. Nyisa di mulut ini gue nggak tahu ya, kayak ada bunga manis, wangi, tapi gue belum bisa dapet bunganya tuh seperti apa, spesifiknya apa teman-teman ya. Oke, ini coba gue diemin dulu sampai agak dingin sambil gue bahas ke update mengenai grinder Guerrero GR64 Pro ini. Oke, yang pertama yang gue mau bahas di sini adalah
ada beberapa orang yang tanya ke gua, Bang, itu kalau misalkan RPM-nya dinaikin sampai yang paling kencang, wattnya itu akan melebihi dari yang tertulis di manual book nggak? Oke, menurut gua tidak akan melebihi yang ada di manual book menurut gua ya. Justru 150 kalau tidak salah, 150 apa 200 watt apa 180 watt gitu ya. Itu menurut gua watt maksimal. Ya maksimal arti kalau di RPM yang paling tinggi menurut gua nih ya. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang lebih paham, ada yang lebih tahu ya, boleh silahkan tulis di kolom komentar biar bisa saling berdiskusi juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bang, ini kalau misalkan nanti spare partnya ada yang rusak atau grindernya rusak, untuk after salesnya seperti apa ya? Nah, sejauh ini yang gue lihat, kalau teman-teman lihat deh, silahkan mau lihat di Shopee-nya The Biji Kopi atau di Tokopedia atau di e-commerce lainnya yang The Biji Kopi yang officialnya ya. Menurut gue belum ada komplain sama sekali ya. Ini maksudnya bukan tidak ada komplain dari barangnya. Kalau namanya barang elektronik itu sudah pasti ada komplain, itu hal yang wajar ya. Tapi maksud gue adalah after salesnya sejauh ini yang gue lihat oke lah. Ya makanya itu kalau teman-teman udah ngikutin gue lumayan lama gitu ya, gue udah pernah bilang brand-brand yang barangnya gue review itu biasanya sudah pasti after salesnya jelas. Ya jadi gue nggak mau kayak after salesnya gue nggak tahu nih ya seperti apa, atau banyak keluhan terus gue masih mau nge-review. Enggak. Gitu ya, mungkin ada beberapa brand yang teman-teman menghilang dari channel gue ya, mungkin bisa jadi itu. Bisa jadi. Oke. Terus yang berikutnya, Bang, ini gue pakai grindernya, terus gue buat giling espresso. Dia ini mampet, Bang. Ya, nggak mau keluar. Oke. Pada saat gue review pertama kali grinder Guerrero Gear 64 Pro ini itu sudah gue mention juga. Ya, kalau misalkan lu gilingnya terlalu halus, ya, itu kemungkinannya sebenarnya ada dua. Yang pertama, retensinya lumayan banyak, ya, karena dia akan banyak nyisa di dalam. Yang kedua, mungkin bisa nggak keluar sama sekali gitu, karena balik lagi grinder ini dibuat espresso aja. Ini nih kalau misalkan di TBK 01 Pro Lite ini itu tuh cuma 0,5 ya. Jadi dari 0 garis ke 5 atau garis ke 6 itu sudah bisa untuk espresso, dan itu sudah cukup mampet menurut gua ya. Barnya itu pernah kemarin gue coba ya, pakai bins yang ini. Ya ini padahal menurut gua masuknya medium tuh light lah. Ya dari rose levelnya itu gue pakai di 0,5, itu tuh barnya sampai ada di 11 bar. Gitu. Which is 11 bar pada saat gua rasain memang itu kerasanya over banget lah. Ya, nah jadi jawabannya adalah kalau misalnya teman-teman biji kopi tidak mau keluar, pertama kalau misalnya teman-teman mau bikin paket Turkish, ya seperti itulah, resikonya akan seperti itu. Tapi menurut gue jangan dipaksakan. Kalau misalnya dia sudah tidak keluar atau udah giling, teman-teman dengar suara giling tapi bubuk kopi nggak keluar-keluar, teman-teman bantu pompa seperti ini nih, dipukul-pukul atasnya. Karena takutnya namanya biji kopi habis digiling, ya apalagi ini halus banget, nanti dia pasti akan ada panasnya. Ya ketika panasnya terlalu tinggi, gue takutnya nanti overheat atau nanti malah korslet. Gitu. Ya itu harus teman-teman perhatikan banget. Lalu yang selanjutnya lagi di sini ada membahas mengenai motornya ya, atau dinamonya. Ini wattnya lebih kecil dibandingkan Guerrero GR 64. Oke. Lalu di situ disebutkan, gue lupa ya komen yang mana, teman-teman coba cari aja. Katanya ada dikatakan takutnya grindernya ngejam. Oke. Nah, sejauh ini yang gue pakai, mau gue binsnya masukin duluan terus gue pencet baru giling, atau seperti tadi gue nyalain dulu baru gue masukin binsnya, gue belum menemukan sampai dia ngejam gitu. Kemungkinannya ada nggak? Menurut gue ada, selama mungkin teman-teman pakai di sini biji kopinya tuh yang bener-bener Nordic style ya, yang bener-bener keras banget, yang light roast parah lah ya, itu kemungkinan besar ngejam tuh ada kalau teman-teman masukin dulu biji kopinya baru teman-teman nyalakan. Oke, itu menurut gue kemungkinannya masih tetap ada. Tapi yang kita tahu memang kalau grinder elektrik seperti ini disarankan
ya disarankan itu mesinnya nyala dulu atau grindernya dinyalain dulu, dipencet, burunya muter, baru teman-teman masukin beans. Itu akan jauh lebih aman. Maka dari itu ada beberapa mungkin hampir 80%, 70% lah ya, grinder-grinder yang single dose itu suka ada kayak penutup untuk beansnya, penutup bean hopper, biar ketika beansnya ada di atas, grinder dinyalain baru ditarik gitu ya. Terus berikutnya lagi di sini ada yang membahas mengenai mendingan brand A, mendingan brand B. Menurut gua itu diskusi yang sangat membantu. Tapi dari pemilihan atau dari pilihan lainnya itu agak tidak apple to apple gitu ya. Karena balik lagi kalau melihat grinder seperti ini memang sudah pasti nomor satu keunggulannya adalah grinder ini bisa untuk espresso dan manual brew. Ini sudah terlihat sekali karena single dose memang rata-rata akan seperti itu ya. Nah terus selanjutnya dengan harga nih ya teman-teman ya. Harga dengan fitur yang ditawarkan menurut gua untuk di kelasnya nih balik lagi lah, lawannya agak-agak susah gitu. Karena memang yang teman-teman tahu deh kalau misalnya anak-anak kopi lama pasti tahu nih. Grinder manual, dari manual ke elektrik itu gapnya udah lumayan jauh nih. Nah grinder elektrik sendiri, let's say yang harganya dari 1 juta itu biasanya langsung loncat ke 3 juta atau ke 4 juta. Habis dari 4 juta menurut gue nih gap yang ada di harga 6 juta mungkin sampai 8 juta ini kosong. Langsung naik lagi mungkin ada di 9 juta, 10 juta ya. Nah dengan grinder ini menurut gue nih ini ya dari segi performanya ya sama fitur yang ditawarkan ini nih bisa ngisi mungkin di range harga 6 juta 7 juta menurut gua ya, karena sejauh ini gue sudah banyak nge-review grinder, gue melihatnya dari range harga seperti itu. Ini harga gue bandingkan dengan performanya ya sama fitur-fitur yang ditawarkan lah gitu. Karena memang sejauh ini gue tidak merasakan ada komplain kecuali cuma satu teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman di sini mau giling buat yang espresso ya atau yang buat manual brew pun tapi lebih sedikit lah ya. Gue di sini bilang untuk espresso kalau misalkan kopinya ini lumayan light roast gitu ya. Ketika teman-teman giling dia keluarnya itu agak terlalu ke depan teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat nih ya di dosing cupnya nih di bagian bibir yang pinggir ini nih kayak ada bubuk kopi nih. Tuh ya, semoga kelihatan ya. Seperti ini nih. Nah itu juga kadang-kadang sampai bukan keluar tapi itu terbang-terbang ya. Sedikit banget, nggak nyampe setengah gram lah ya. Mungkin nggak sampai 0,2 gram, 0,1 gram, tapi yang pasti itu ada beberapa bubuk kopi yang jatuh ke meja. Sejauh ini sih komplainnya itu. Nah, mungkin di sini ada yang bilang, "Bang, itu kan udah ada ya yang disemprotin sama spray." Lagi-lagi, ini menurut pendapat pribadi gua ya, terserah teman-teman mau ngikutin atau enggak, tapi gue tidak akan pernah mau menyemprotkan spray ya ke biji kopi sebelum digiling. Oke. Walaupun teman-teman mungkin ada yang bilang, "Bang, itu kan sedikit." Oke, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit akumulatif. Ya, daripada grindernya nanti jadi rusak, karatan. Kalau udah karat, grinder udah nggak akan bisa dipakai karena baunya akan nempel, lebih baik ya. Ya lu beli kuas aja atau vacuum cleaner kecil. Selesai. Itu cost atau harga yang dikeluarkan akan lebih rendah dibandingkan nanti lu nyemprot, kocok-kocok, tuang. Akumulasi di dalam akan ada air, kelembapan, segala macam, karatan. Mending lo beli vacuum cleaner, paling sekarang yang murah-murah berapa? 200.000 gitu ya. Menurut gue balik lagi itu ke preferensi teman-teman aja, karena menurut gue nih, gue tipe orang atau tipe nyeduh atau gayanya yang lumayan old school lah. Gue gak suka yang macam-macam, gue gak suka yang aneh-aneh. Kecuali memang cara yang baru itu memang faedah nih, ada perubahannya tapi tidak ada efek sampingnya nih, kasarnya seperti itu gitu. Baik lagi itu tergantung ke pilihan teman-teman aja gitu ya. Nah ini sudah agak dingin, gue mau cobain dulu ya.
Di sini ketika sudah dingin, gue ngerasanya ya kalau misalkan pakai Cavex Deep 27 ini, gue tuh ngerasa kayak ada cherry dicampur sama dark chocolate, jadi tuh manis, asam, terus ada bitter sweetnya tuh bener-bener jadi kompleks banget. Sama di sini gue belum bisa dapat ini ada bunga apa, tapi yang pasti ini adalah karakter dari bunga. Abis itu nih yang gue suka ya, di belakang ini nih bener-bener kayak kerasanya kayak ada wangi teh yang jujur gue nggak tahu apakah mungkin puernya ya, tapi balik lagi jujur gue tidak pernah merasakan secara langsung puer itu seperti apa rasanya. Ya mungkin di sini teman-teman kalau penikmat teh pernah cobain puer juga terus penasaran sama beans ini gitu ya, nanti link pembeliannya gue taruh di deskripsi. Abis itu setelah tonton cobain, coba bantu gue deskripsikan ya rasa puer itu sebenarnya seperti apa gitu. Oke, setelah itu ini lagi panas, anget ataupun dingin gue sudah coba. Ini dari asamnya, manisnya tidak berubah, cuma dari urutan rasanya aja yang lumayan switch, yang lumayan berubah gitu. Terus untuk aftertaste-nya ini benar-benar menurut gua ya, ini di mulut berasa cherry sama kayak tadi tuh, kayak ada wangi bunga tapi gue nggak tahu bunganya apaan gitu ya. Tapi ini memang karakter kopinya atau wanginya gitu ya, ini lumayan funky, tapi tidak se-funky itu menurut gue ya. Masih banyak kopi yang lebih funky juga gitu teman-teman ya. Nah mungkin nanti teman-teman kalau mau beli grinder ini atau masih mau tanya-tanya atau masih ragu atau masih bingung ya mengenai performa dari grinder ini, silahkan tulis di kolom komentar aja. Nah ntar buat teman-teman yang lain juga silahkan dibantu gitu ya, kalau misalnya tahu jawabannya silahkan saling berdiskusi aja. Oke ya, nanti kalau misalnya teman-teman mau beli semua alat-alat seduh yang gue pakai di video ini, entah grinder, kopi, paper filter, server, dripper, kettle-nya, scale, apapun itu, langsung cek link di deskripsi aja, atau teman-teman langsung cek fitur YouTube Shopping yang ada di sebelah sini. Nah itu sudah gue list semua barang-barang yang ada di video ini. Biasanya di awal-awal list pertama, terus barang berikutnya itu adalah barang-barang yang gue rekomendasikan. Mungkin aja tonton lagi nyari atau tonton butuh. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.